Shalom, Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya. Namun sebelumnya, baiklah kita berdoa memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur atas anugerah pemeliharaan-Mu yang sempurna. Tuhan telah memberkati hidup kami. Saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena firman-Mu lah yang menjadi suluh di jalan-jalan iman yang akan kami lalui. Biarlah kami diberi kekuatan untuk memahami dan mempedomani firman-Mu. Roh Kudus menolong kami. Amin. Bapak Ibu Saudara jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, renungan firman Tuhan bagi kita saat ini terambil dari Ibrani 13. Ayat 15 sampai dengan 16 demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Melalui bacaan firman Tuhan ini, kita merenungkannya dengan tema persembahan syukur kepada Allah. Di zaman umat Israel, korban syukur kepada Allah itu sudah pasti dengan hasil tanah dan ternak mereka. Lebih banyaknya ialah berupa ternak. Apakah kambing, domba, lembu, mereka sudah familiar. Dan itulah dari awal korban persembahan mereka kepada Tuhan. Apakah nanti kemudian mereka mempersembahkan korban syukur atau korban persembahan kepada Allah untuk bersyukur atas berkat Tuhan yang mereka terima, atau korban untuk pengampunan dosa. Tidak akan jauh-jauh kemana-mana, pasti antara dua ini. Biasanya umat Israel memberikan korban syukur kepada Allah. Pada bagian bacaan kita dalam surat Ibrani, penulis berpesan kepada jemaat supaya mereka memberikan korban syukur kepada Allah. Dan syukur kepada Allah itu berupa ucapan bibir yang memuliakan Allah. Ucapan bibir yang dimaksud di sini ialah perkataan yang memuliakan Allah. Bagian ini mungkin akan lebih mudah kalau kita sejenak mengingat kembali tentang slogan yang acap kali kita dengar sampai dengan saat ini. Saya kira slogan atau apa istilahnya ya, itu masih relevan. Misalnya yang masih kental kita dengar, mulutmu harimaumu. Kenapa dikatakan mulutmu harimaumu? Ya artinya bahwa dengan mulut, berarti dengan mulut, dengan ucapan, perkataan bisa membuat kita disenangi orang, bisa mengangkat derajat orang, bisa menyenangkan orang, atau bisa melukai orang, menyakiti orang. Dan itu bisa berbalik menjadi kebanggaan buat kita atau menjadi celaan. Atau mungkin kita akan kesulitan dengan ucapan-ucapan kita yang kita ucapkan, apakah tadi menyenangkan hati orang atau tidak, melukai. Apalagi kalau ucapan itu mengarah kepada fitnah, ya sudah, kita bisa saja berurusan dengan hukum gara-gara itu. Si penulis surat Ibrani berharap kepada jemaat, kepada orang percaya, supaya mereka mempersembahkan korban syukur kepada Allah, terutama ucapan bibir.
ucapan bibir yang memuliakan Allah. Dengan kata lain, ucapan yang baik, yang dapat membuat orang senang, bahagia, sejahtera, menyenangkan, tidak sebaliknya. Selain itu, selain korban syukur berupa ucapan bibir yang memuliakan Allah, si penulis meminta kepada jemaat supaya juga tiada berhenti atau tiada lupa untuk berbuat baik. Kenapa? Karena ternyata berbuat baik itu dan memberi bantuan itulah korban-korban yang berkenan kepada Allah. Dengan kita mengucapkan perkataan-perkataan, ya, dengan mempersembahkan korban syukur kepada Allah berupa ucapan bibir yang memuliakannya, disusul dengan perbuatan baik dengan memberi bantuan. Sederhananya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan beriman percaya kita adalah tiada gunanya kalau kita hanya memberikan perkataan atau memberikan usul saran kepada orang tanpa disertai dengan bukti nyata berupa bantuan. Sederhananya kalau kita, ya Tuhan pasti akan tolong, Tuhan pasti akan buka jalan, maka tidaklah sempurna kalau sebatas itu. Yang dikehendaki lengkapnya atau mungkin berlebihan kalau saya katakan sempurnanya ketika ada orang yang meminta pertolongan kepada kita, meminta bantuan kepada kita, tidak saja ucapan yang mengangkat, yang membangun iman dan harapannya kepada Tuhan, tetapi juga harus disertai dengan bantuan. Belakangan ini ada banyak orang yang meminta doa kepada kami atas kesulitan-kesulitan yang mereka hadapi. Bukan saja doa kepada keluarga, saya mengatakan kepada istri, lihatlah apa pergumulannya. Jika dia kesulitan untuk membeli beras, bagikanlah setakar berasmu. Supaya apa yang menjadi doa dan harapannya dapat dia rasakan. Supaya hatinya semakin diteguhkan, supaya imannya semakin dibangun, supaya dia bersemangat. Dan itulah yang dikehendaki bagi setiap kita orang percaya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Supaya tidak hanya sekedar ucapan bibir, supaya tidak hanya sekedar ya saya akan doakan semoga Tuhan menolong, membuka jalan. Bagi kita diminta supaya tidak lupa membantunya. Tentu membantu dalam hal ini yang bisa kita lakukan. Seperti yang kami sebutkan, ada saudara seiman kita, ada bahkan di luar itu ada yang datang meminta pertolongan. Mari supaya kita mengucapkan kata-kata yang membangun iman dan harapannya, kita doakan dia dan disertai juga dengan bukti kasih, wujud kasih kita. Kita memberikan bantuan kepadanya. Apakah berupa setakar beras. Ketika itu yang kita lakukan, di sanalah Tuhan dimuliakan. Dan kepada kita pun Tuhan yang membalasnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat Tuhan membalaskannya bagi kita. Oleh karena itu, biarlah ini sungguh kita terpanggil untuk melakukannya dan kita mengimani pertolongan Tuhan tiada pernah terlambat bagi kehidupan umatnya. Tuhan memberkati, selamat beraktivitas, yakin dan percayalah Tuhan akan membuat berhasil segala apa yang dikerjakan tangan kita di sepanjang hari ini. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur atas firman Tuhan yang kembali menguatkan, meneguhkan iman kami untuk mengarahkan kami dalam berlaku untuk iman hari lepas hari. Sebagai umat tebusan-Mu, sebagai umat kepunyaan-Mu ya Bapa, kami kembali diteguhkan untuk terus mempersembahkan syukur kepada-Mu
berupa ucapan bibir yang memuliakan akan nama-Mu, disertai dengan bantuan kepada mereka yang membutuhkannya. Berkatilah kami Bapa, mampukan kami untuk menjadi saluran berkat bagi mereka yang membutuhkan. Kami percaya setiap apa yang kami lakukan sebagai wujud kasih kami, Tuhanlah yang akan membalaskannya berlipat bagi kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami teringat akan saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit. Kami memohon tolonglah mereka ya Tuhan. Sembuhkan mereka. Angkat segala sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya mereka dapat merasakan kelegaan hingga mereka secara leluasa melakukan tugas-tugas pekerjaannya. Dan yang saat ini sedang bergumul berbeban berat, doa kami Tuhan menganugerahkan kelegaan, sukacita, dan terlebih kebahagiaan. Biarlah kami sungguh terpanggil untuk melayani kehendak-Mu. Ini doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.